Permisi. Ya, silakan duduk, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Dengan Mbak siapa? Ya, nama saya Alex Agatha, Mbak. Oh iya, Mbak Alex. Kalau tempat tanggal lahirnya, Mbak? Tanggal 17 Februari tahun 2003. Kesini berdasarkan rujukan atau inisiatif sendiri, Mbak? Iya, Mbak, berdasarkan rujukan. Jadi, seminggu yang lalu tuh saya habis operasi. Terus, tadi pagi tuh saya ke poli bedah buat ngecek luka saya. Nah, terus dari sana tuh dirujuk untuk ke poli gizi sini. Gitu ya, Mbak. Kalau surat rujukannya di bawah, Mbak? Ada, Mbak. Bentar ya. Bisa saya lihat dulu. Iya. Nih. Kalau kartu jaminan kesehatan ada, Mbak? Ada, Mbak. Oh iya, boleh saya ambil dulu. Iya. Nah, setelah ini bisa melakukan pengukuran antropometri ya, Mbak? Iya. Mari ikut saya. Iya. Baik, Mbak. Sekarang kita akan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan ya, Mbak? Iya. Sebelumnya, apakah Mbak pernah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan? Pernah, Mbak. Tadi pagi di bedah. Oh iya, kalau boleh tahu hasilnya berapa ya, Mbak? Tinggi saya 153, Iya. terus berat badannya 44 kilo. Oh iya. Baik, nah ini saya akan melakukan pengukuran lagi biar hasilnya bisa kita cross check lagi ya, Mbak. Ya. Kita akan melakukan pengukuran tinggi badan dulu ya. Tasnya bisa diletakkan dulu, Mbak. Baik, sudah tidak menggunakan alas kaki ya. Ya. Bisa berdiri di bawah mikroton, Mbak. Kemudian, apakah Mbak memakai kunci rambut? Iya, Mbak. Iya. Bisa dilepas dulu ya. Baik, Mbak, bisa agak serong. Kemudian untuk kepala, bahu, pantat, betis, dan tumit bisa menempel di tembok ya, Mbak. Baik, saya akan ukur tinggi badannya, Mbak. Pandangan ke depan, biar saya melihat hasil pengukurannya. Baik, Mbak, sudah selesai pengukuran tinggi badannya. Sekarang kita akan melakukan pengukuran berat badan. Baik, Mbak, mari kita melakukan pengukuran berat badan. Silakan naik ke timbangannya. Pandangan mata ke depan ya, Mbak.
biar saya melihat hasil pengukurannya. Oh iya, baik. Bisa turun Mbak, kemudian melakukan pengukuran 1 kali lagi ya. Oh iya, baik Mbak. Ini sudah selesai pengukuran berat badan dan tinggi badannya. Sekarang akan saya panggilkan ahli gizinya dulu. Silakan Mbak, bisa tunggu sambil duduk. Makasih ya. Ya. Selamat pagi Mbak. Iya. Ya. Perkenalkan, nama saya Novita, ahli gizi yang bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini saya berbicara dengan Mbak Alexa Agatha ya? Iya betul. Umurnya berapa Mbak? 17 tahun ya? Iya 17. Ini Mbak Aga kelas berapa sekarang? Saya kelas 2 SMA. Oh gitu. Tadi kesini naik apa Mbak? Saya kesini naik ojek online karena orang tua saya sih di warung. Gitu, iya ya. Nah, Mbak Atta, sebelumnya ada yang bisa saya bantu Mbak? Iya Mbak, jadi kan seminggu yang lalu tuh saya operasi pengangkatan kista di rahim. Terus tadi pagi tuh saya ke poli bedah Mbak. Terus waktu ditimbang berat badannya tuh ternyata turun 11 kilo Mbak. Terus saya dirujuk ke poli gizi sini. Gitu ya Mbak ya. Sebelumnya nanti kita akan mencari solusi dari permasalahan yang Mbak Atta alami. Ya. Nanti Mbak bisa bebas saja menceritakan kepada saya gitu. Nah sebelumnya Mbak, ini saya izin mencatat ya, untuk keterangan dari Mbak Atta gitu. Kalau untuk aktivitas Mbak Atta sebelum operasi gimana Mbak, apa aja? Saya sehari-hari itu ya sekolah Mbak biasanya. Terus saya juga jarang di rumah karena kan orang tua saya sibuk. Terus saya keluar gitu, main sama teman-teman. Tapi kadang saya juga ke warung orang tua saya buat nyemil-nyemil gitu Mbak. Berarti suka nyemil ya Mbak ini? Iya. Kalau boleh tahu cemilan yang biasa Mbak Atta makan apa aja Mbak? Biasanya tuh saya nyemil gorengan Mbak. Gorengan tuh kadang ya mendoan, bakwan gitu. Terus ciki juga, terus minuman yang manis-manis, sama keripik yang micin gitu. Kemudian kalau untuk kebiasaan makan Mbak Atta sebelum operasi nih, terus sehari biasanya makan berapa kali Mbak? 2-3 kali. 2-3 kali. Ya. Kalau sekali makan itu biasanya makan apa aja Mbak? Makannya ya nasi, sayur, buah, sama lauk. Kalau untuk nasinya Mbak, itu biasanya seberapa ya Mbak? Nasinya tuh ini Mbak, 1 centong. 1 centong yang ini? Iya. Oh iya. Kalau untuk sayurnya biasanya sayur apa Mbak? Sop sih biasanya. Sayur sop. Sekali makan berapa sendok sayur Mbak kira-kira? 1 sendok sayur. Kalau untuk lauknya Mbak biasanya apa aja? lauk tuh ikan, telur, tempe goreng sama tahu goreng. Kalau untuk ikan sama telurnya ini dimasak apa Mbak? Digoreng biasa. Goreng ya. Kalau dalam 1 minggu biasanya konsumsi ikannya itu berapa kali Mbak dalam seminggu? 1 sampai 2 sampai 3. Kalau untuk telurnya Mbak? Telur sama kayak ikan. Dalam sekali makan ikan sama telur itu berapa porsi Mbak? Berapa potong? 1 potong. Kalau untuk tempe tahunya Mbak? Tempe tahu 1 minggu biasanya berapa kali? 1 sampai 4 kali Mbak. Sekali makan berapa potong Mbak? 1 sampai 2 lah. Baik. Kalau untuk
tempe gorengnya mbak, ini yang ukurannya seberapa mbak, yang mana? Yang itu mbak. Oh iya, kalau untuk tahu ya mbak tadi ya, Ya. tahunya biasanya yang mana mbak? Itu mbak. Oh iya. Nah kalau untuk buahnya ini mbak Ata sukanya buah apa aja mbak? Saya paling makan apel, jeruk sama semangka. Kalau dalam 1 minggu berapa kali makan buah mbak? Bisa 1 sampai 4 kali, 4 sampai ya. Baik-baik. Jadi ini saya ulang ya, biasa makan mbak Ata. Biasanya makan nasi 2-3 kali 1 centong. Kemudian ada sayur, biasanya 1 sendok sayur untuk sayur sop. Kemudian lauk biasanya konsumsi ikan sama telur itu 1-2 kali seminggu, Ya. 1 potong. Terus tempe 1-2 kali seminggu, 1 potong, dan tahu sama juga. Kemudian kalau untuk buah itu biasanya buah apel, jeruk, semangka 1-4 kali seminggu ya mbak. Itu buahnya 4-6 kali nih mbak. Saya iya. suka makan buah sama. Oh iya. Kalau untuk air putih mbak biasanya berapa kali 1 hari? 3 mbak, 3 gelas paling mbak saya. Baik, 3 gelas ya. Kalau untuk ukuran gelasnya itu yang gimana mbak? Gelas biasa, gelas rumahan, gelas belimbing itu loh mbak. Oh iya baik. Ini bisa ditunjukkan mbak yang mana? Yang itu mbak. Oh iya, baik. Kalau untuk kebiasaan makan mbak Ata nih sesudah operasi gimana mbak? Kebiasaan makan saya tuh ya biasa aja sih mbak. Cuma tuh kayak kurang nafsu makan karena kan masih ada nyeri setelah operasi itu. Semoga cepat mereda ya mbak nyerinya. Nah kemudian kalau untuk ini mbak tadi kan ada konsumsi nasi, sayur, lauk, sama buah, itu ada iya, tambahan Mbak. lagi nggak? Ada itu, saya suka makan mie mbak. Mie instan, mie ayam. Biasanya sekali makan mie instan itu berapa porsi mbak? 1 bungkus. 1 bungkus ya. Baik mbak, nah ini sekarang kalau melihat dari tadi kan sudah mengukur tinggi badan dan berat badan ya mbak. Nah itu sebenarnya status gizi mbak Ata itu masih tergolong ke status gizi normal. Tapi karena tadi mbak Ata mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis ya, sebesar 11 kilo. Nah itu mari kita tekankan ke ini, jadi penurunan berat badannya itu biar tidak semakin berkurang terus gitu mbak. Nah ini saya ada leaflet untuk diet pada kanker mbak. Nih, Apa itu ini sambil saya jelaskan ya mbak. Ya. Jadi biasanya dalam kanker itu memang terjadi penurunan berat badan yang sangat drastis. Nah makanya tujuan dari dietnya itu adalah untuk mencegah dan untuk mempertahankan ketika berat badannya itu sudah normal. Nah untuk tips dietnya itu mbak bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi protein dan tinggi kalori untuk mengganti energi dan kehilangan berat badannya. Kemudian konsumsi air yang cukup. Kemudian cukup omega 3 dan mengkonsumsi suplemen. Kemudian untuk syarat dietnya itu mbak bisa makan dalam porsi yang kecil tapi sering. Kemudian untuk makanan yang dihindari mbak bisa dihindari dulu untuk konsumsi susu full cream, untuk sumber karbohidrat yang mengandung gas itu seperti umbi. Kemudian sumber kafein alkohol itu seperti kopi, teh, kemudian minuman beralkohol. Terus hindari dulu makan yang mengandung banyak lemak jenuh seperti gorengan gitu mbak. Nah ini dari leaflet ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak mbak? Mbak, kalau saya ambil ini leafletnya buat bawa pulang boleh nggak? Oh iya boleh sekali mbak, bisa dibawa pulang. Ya makasih. Nah kemudian tadi mbak, jadi kan mbak Ata itu biasanya suka sekali ngemil gorengan ya. Itu sehari bisa berapa kali mbak? Sampai 5 kali. 5 kali ya. Nah ini kan
untuk diet kanker sendiri kalau bisa mengurangi konsumsi gorengan dulu. Ini kalau misal sehari dikurangi jadi 3 gitu gimana Mbak? Susah deh Mbak kayaknya, karena kan saya udah kebiasaan buat makan gorengan. Kalau dikurangi 1 jadi 4 gorengan dalam sehari gitu kira-kira bisa nggak Mbak? Saya coba dulu ya Mbak. Iya, bisa dicoba dulu. Kemudian tadi kan Mbak Atta mengatakan kalau misal konsumsi air putih itu berapa Mbak tadi? Tadi 3 gelas Ya, sehari. 3 gelas. Padahal kan untuk konsumsi dewasa untuk yang normal itu 8 gelas kan Mbak. Iya. Nah, berarti konsumsi Mbak Atta tadi gimana Mbak? Wah, kurang banget Mbak. Iya, itu berarti bisa ditambah ya Mbak. Iya. Nah terus tadi kan kita sudah sama-sama berdiskusi ya Mbak. Mungkin bisa diulang apa yang Mbak dapat dari Poligizi hari ini. Oh iya. Jadi saya tuh tetap harus makan Mbak, kayak tapi porsinya tuh cuma kecil aja tapi sering, yang penting kan makan. Terus minum air putihnya tuh dibanyakin lagi. Terus dikurangin gorengan-gorengannya. Terus menghindari minuman yang ada kafein kayak kopi gitu. Terus makanan yang bergas kayak durian gitu. Itu aja sih Mbak kayaknya. Iya, sama ya dikurangi gorengan sama air putihnya dibanyakin ya Mbak. Terus ini untuk konseling hari ini kan sudah selesai Mbak. Iya. Nah kira-kira untuk 2 minggu lagi Mbak bisa datang ke Poligizi lagi nggak? Kita akan melihat perubahan yang terjadi, apakah ada perubahan atau tidak terkait gizi. 2 minggu lagi. Ya, Iya. saya usahakan ya Mbak. Iya. Baik. Jadi sudah selesai ini Mbak konselingnya. Semangat Mbak Atta, semoga bisa segera membaik. Amin. Makasih ya Mbak. Iya.